Oke teman-teman, kembali lagi di Deddy Kusnandar Official. Di video kali ini saya akan menjawab ataupun kita cari tahu sama-sama. Ini salah satu pertanyaan dari apa di komentar saya di video saya, salah satu video saya ada komentar dari Kang Daryana ya. Pertanyaannya, Mas mau tanya, kalau saldo pinjaman belum digunakan maksudnya gimana ya? Nah, jadi maksudnya saldo pinjaman belum digunakan itu seperti apa? Di sini teman-teman, kita masuk ke ini ya, ke BTN Mobile, login dulu. Informasi rekening. Nah, di sini saldo ini contoh misalkan yang saya ya, di rekening tabungannya yang atas itu saldo saya tinggal 1.040.000 misalkan. Memang saya sudah siapkan untuk setoran berikutnya. Nah, ada whole amount 50.000. Whole amount ini yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya biasanya digunakan untuk backup ketika kita misalkan tapi kadang-kadang ada juga yang masuk pas yang mau di debit itu untuk cicilan KPR bulan berikutnya masuknya ke whole amount. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang memang whole amount ini nggak nambah nggak berkurang kayak yang seperti saya nih. Berkurang kalau misalkan memang sayanya nggak ngisi-ngisi saldo. Misalkan udah sebulan lebih gitu ya, sebulan lebih saldo saya di saldo tersedianya sudah nol misalkan. Nah, kemudian ada potongan untuk biaya admin ataupun biaya kartunya misalkan itu sebesar 20.000 misalkan ya. Nah, itu biasanya motongnya dari yang whole amount ini. Jadi nanti ketika kita ngisi lagi saldonya, misalkan kita ngisi lagi tuh di rekening tabungan kita 100.000. Nah, nantinya bakalan kepotong otomatis 20.000 untuk nutup yang tadinya kepotong di whole amount yang 50.000. Jadi yang 100.000 kepotong 20.000 untuk nutupin yang whole amount lagi 50. Jadi whole amountnya 50.000 lagi. Seperti itu. Itu sih yang saya alami. Nah, kemudian untuk yang tadi pertanyaan dari Kang Daryana, di sini di rekening KPR-nya di sini ya. Nah, kita klik. Nah, di sini ada saldo pinjaman belum lunas. Nah, kan di sini ada saldo pinjaman belum lunas, ada saldo pinjaman belum digunakan, teman-teman. Nah, kalau saldo pinjaman belum digunakan itu yang seperti pertanyaan tadi dari Kang Daryana. Saya juga belum sih, untuk saya pribadi belum mengalami itu. Mungkin teman-teman yang melihat video ini ada yang lebih tahu ataupun teman-teman yang melihat video ini ada yang pernah mengalami juga sama seperti Kang Daryana ya. Kalau setahu saya sih kalau misalkan saldo pinjaman belum lunas ya itu memang intinya cicilan kita yang belum lunas gitu ya, dari subsidi KPR dari KPR kita. Tapi kalau saldo pinjaman belum digunakan saya belum mengalaminya gitu. Tapi siapa tahu ada komentar-komentar dari teman-teman yang memang sudah mengalaminya atau udah tahu jawabannya, nanti bisa bantu jawab dari pertanyaan dari Kang Daryana tersebut ya. Itu mungkin ya, mungkin kemarin seperti yang Kang Daryana tunjukkan ke saya, kebetulan ada ngontek Kang Daryananya, katanya memang kalau ditanyakan langsung ke CS-nya itu memang saldo pinjaman belum digunakan itu untuk cicilan bulan berikutnya. Katanya seperti itu. Jadi seolah-olah CS itu bilang bahwa saldo tersebut, saldo pinjaman belum digunakan itu saldo yang disiapkan untuk cicilan bulan berikutnya. Seperti itu katanya teman-teman. Tapi saya mah belum pernah kalau misalkan memang saldo yang bulan cicilan untuk bulan berikutnya, saya masih tetap ada di saldo saya gitu, di saldo tabungan, bukan di saldo kesini gitu. Tapi ada juga mungkin yang sama seperti itu. Jadi kata CS-nya yang ditanyakan melalui pesan ya. Nah, itu katanya saldo yang memang dipersiapkan untuk cicilan bulan berikutnya. Seperti itu teman-teman. Jawaban sementara seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang lain yang lebih mengetahuinya, silahkan
bantu jawab Kang Daryana di kolom komentar ya. Seperti itu. Sementara itu dulu teman-teman pertanyaannya Kang Daryana, kalau misalkan pengen lebih jelasnya langsung, lebih baik tanyakan langsung ke CS-nya, langsung ke banknya. Kalau masih penasaran lewat chat ataupun pesan lewat call center misalkan ya. Jadi lebih baik tanyakan aja langsung ke banknya biar lebih jelas ya. Seperti itu. Tapi teman-teman yang mau berbagi pengalaman silahkan komen ya. Terima kasih.